Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami berterima kasih untuk anugerah kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami hari ini. Sebelum kami merenungkan firman-Mu, hari ini kami datang dengan hati yang rindu berjumpa dengan-Mu. Tenangkan setiap pikiran kami yang gelisah, jauhkan kami dari segala gangguan, dan bukalah hati kami agar siap menerima suara-Mu. Roh Kudus, mohon pimpinlah setiap renungan kami, dan biarlah firman yang kami baca bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi mengubahkan hidup kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ajarilah kami taat untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan di setiap harinya. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil di dalam Bilangan 21 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudara-saudara, di tengah berbagai persoalan hidup, manusia seringkali mencari jalan keluar dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Ketika menghadapi kegagalan, penyakit, atau rasa bersalah, kita berusaha memperbaiki keadaan melalui kemampuan, pengalaman, atau pertolongan manusia. Tidak jarang kita baru mencari Tuhan setelah semua cara lain menemui jalan buntu. Padahal akar persoalan manusia bukan sekadar keadaan yang sulit, melainkan dosa yang memisahkan kita dari Allah. Tanpa pertolongannya, kita tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Di dalam Bilangan 21 ini menceritakan bagaimana bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan, sehingga ular-ular tedung datang memagut mereka. Ketika mereka bertobat, Tuhan tidak langsung melenyapkan ular-ular itu, melainkan memerintahkan Musa membuat ular tembaga dan meninggikannya pada sebuah tiang. Siapapun yang dipagut akan tetap hidup apabila memandang kepada ular tembaga itu dengan iman. Keselamatan mereka bukan berasal dari benda itu sendiri, melainkan dari ketaatan kepada firman Tuhan dan kepercayaan kepada janjinya. Allah menyediakan jalan keselamatan yang sederhana, tetapi menuntut respons iman dari umatnya. Peristiwa ini digenapi dengan sempurna di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa sebagaimana Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Seperti di Yohanes 3 ayat 14 hingga ayat yang ke-15. Di kayu salib, Kristus menanggung hukuman dosa agar kita menerima hidup yang baru. Oleh karena itu, jangan terus memandang kepada kekuatan sendiri atau beban masa lalu. Arahkanlah pandangan kita kepada Kristus, percayalah kepada karya salibnya, dan hiduplah setiap hari dalam pengharapan yang hanya diberikan olehnya. Bayangkan betapa dahsyatnya Injilnya, sehingga kabar sukacita, ia tidak menuntut kita melakukan berbagai hal. Cukup hanya dengan memandang kepadanya dan percaya penuh, karena Yesus Kristuslah Juru Selamat kita. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa keselamatan dan pertolongan sejati hanya ada di dalam Engkau, Tuhan. Ampunilah kami, Tuhan, ketika kami lebih mengandalkan kekuatan kami, kemampuan kami, dan jalan kami sendiri daripada datang kepadamu dengan iman. Tolong kami, Tuhan, untuk selalu mengarahkan pandangan kepada Kristus. Sekalipun keadaan hidup terasa sulit dan harapan seolah memudar. Tuhan Yesus, kami meyakini Engkaulah Juru Selamat kami yang telah menanggung hukuman dosa di kayu salib agar kami memperoleh hidup yang kekal. Ajarilah kami Tuhan untuk tetap memandang kepadamu setiap hari
kami hidup di dalam iman, dan kami boleh percaya bahwa kasih serta kuasa-Mu selalu cukup bagi setiap pergumulan kami. Biarlah hati kami ini tidak mudah goyah oleh keadaan, tetapi kami boleh terus berpegang kepada-Mu sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih, jika saudara memiliki pokok-pokok doa yang dapat dibagikan kepada kami untuk kami doakan, saudara-saudara bisa mengisi pada link deskripsi dari tayangan ini atau men-scan barcode yang ada di tayangan ini. Kami akan mendukung di dalam doa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada. Dan jika saudara-saudara diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, silahkan bisa dibagikan tayangan ini kepada siapapun yang saudara rindu untuk mendengarkannya. Selamat melakukan firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.